Alex Marquez sedang dalam perjalanan ke Madrid dengan niat untuk menjalani operasi pada tangan kirinya yang patah sesegera mungkin, menyusul kecelakaannya di Grand Prix MotoGP Belanda pada hari Minggu. Dilaporkan motorsport.com bahwa pembalap Spanyol itu kemungkinan akan dioperasi pada Minggu malam waktu setempat. Pembalap Gresini Ducati tersebut sedang bertarung sengit dengan Pedro Acosta dari tim KTM untuk memperebutkan posisi keempat di awal balapan. Keduanya bersenggolan saat melewati tikungan Straubing pada lap ke-6. Saat keduanya masih sedikit bersenggolan satu sama lain setelah tikungan, ban depan Alex tiba-tiba mengunci, mengeluarkan kepulan asap dan langsung membuatnya terjatuh ke aspal. Manajer tim Gresini Michel Massini mengonfirmasi bahwa data menunjukkan adanya tekanan hebat pada tuas rem depan saat terjadi kontak dengan Acosta, yang sudah pasti menyebabkan kecelakaan tersebut. Setelah insiden itu, Race Direction memutuskan tidak akan ada investigasi lebih lanjut. Setelah finish kedua di belakang Marc pada balapan sprint hari Sabtu, hasil tanpa poin pada hari Minggu ini berarti Alex semakin tertinggal dari kakaknya di klasemen kejuaraan. Selisih di antara mereka kini menjadi 68 poin. Informasi lebih lanjut mengenai perkiraan waktu pemulihan Alex diharapkan akan muncul pada hari Senin. Massini juga berpesan agar Alex tidak terburu-buru untuk kembali beraksi dan mengambil waktu yang ia butuhkan untuk pulih sepenuhnya. Hari itu benar-benar menjadi hari yang buruk bagi tim Gresini, karena rekan setim Alex, Fermin Aldiger, juga mengalami headset dalam insiden terpisah. Sementara itu, Pedro Acosta juga harus mengunjungi rumah sakit setelah balapan, meskipun ia berhasil finish dengan aman di posisi keempat. Hal ini disebabkan pembalap Spanyol itu disengat lebah dan menderita reaksi alergi. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Belanda diraih di depan Marco Bezzecchi, yang kembali naik podium dalam balapan utama untuk pertama kalinya sejak kemenangannya di Silverstone pada bulan Mei. Akhir pekan di Assen ini menjadi sangat istimewa bagi Bezzecchi, karena ia berhasil meraih podium ganda untuk pertama kalinya sejak Grand Prix San Marino 2023. Pembalap Aprilia Racing itu menggambarkan akhir pekannya sebagai momen yang sangat baik. Ia mengaku sudah lupa kapan terakhir kali meraih podium ganda, sehingga ia tidak bisa lebih bahagia lagi. Setelah akhirnya kembali naik podium di sprint, meraih hasil kualifikasi yang baik, ia merasa balapan pada hari Minggu terasa fantastis. Meskipun demikian, Bezzecchi menjelaskan bahwa ia tidak mampu memberikan perlawanan nyata untuk memperebutkan pimpinan balapan karena kecepatannya di paruh kedua balapan tidak cukup kuat dibandingkan dengan Marquez. Ia mengaku telah mengerahkan segalanya untuk mencoba bertarung dengan Marc. Jika di bagian awal balapan ia bisa menempel ketat, di paruh kedua ia mulai kesulitan karena Marc meningkatkan kecepatannya. Namun, ia tetap berjuang mati-matian untuk tetap dekat dan merasa telah memeras segalanya dari motornya. Semua manuver menyalip yang ia lakukan terjadi di chicane terakhir, di mana ia merasa sangat kuat saat mengerem. Ia berhasil melewati Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di sana. Namun, ia tidak pernah cukup dekat untuk menyerang Marc di titik tersebut. Menurutnya, Marc sedikit lebih kuat di tikungan 15 sebelum chicane. Bezzecchi merasa selalu mendekati Marc di tempat yang salah. Ia lebih cepat di sektor 3, tetapi karena slipstream, ia justru terlalu dekat saat perubahan arah sebelum tikungan 15, sehingga ia harus sedikit mengendur. Meskipun ia mengakui kemenangan di Silverstone terasa lebih baik, Bezzecchi merasa balapan di Assen ini fantastis. Menurutnya, ini adalah pertama kalinya ia merasa begitu kompetitif sepanjang balapan, selalu berada di batas kemampuan, dan tidak pernah menahan diri untuk mengelola ban atau tenaganya. Ia merasa sangat menikmati balapan tersebut. Untuk kedua kalinya dalam seminggu, rentetan kemenangan dominan Francesco Bagnaia di salah satu sirkuit favoritnya di MotoGP harus berakhir. Setelah kemenangannya berturut-turut selama 3 tahun di Mugello pupus, Bagnaia kembali harus menelan kekecewaan di Assen.
trek di mana ia memiliki tato di lengannya dan telah meraih kemenangan sejak 2022. Seperti di Italia, ia kembali melesat untuk memimpin balapan di awal. Namun, begitu cengkeraman ban depan mulai menurun, banyaknya tidak mampu menahan laju rekan setimnya Marc Marquez. Juara dunia 2 kali dari Ducati itu sempat terdorong ke posisi keempat oleh Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Tetapi kali ini ia berhasil melawan balik untuk mengklaim posisi podium terakhir, terpaut 2,666 detik di belakang Marquez. Banyaknya mengungkapkan rasa frustasinya. Ia merasa untuk pertama kalinya musim ini kecepatannya adalah salah satu yang terkuat sepanjang akhir pekan. Tetapi di akhir balapan ia finish di posisi yang sama seperti biasanya. Pola yang terjadi selalu sama. Ia bisa bertarung dan menyerang di lap-lap awal, tetapi kemudian ia merasakan sedikit penurunan pada cengkeraman ban depan yang membuatnya kehilangan waktu di pertengahan balapan sebelum akhirnya bisa kembali cepat. Ia mengakui bahwa Marc melakukan pekerjaan yang fantastis dengan motor GP25 ini. Sementara ia lebih kesulitan menemukan keseimbangan motor, terutama karena ia tahu persis bagaimana karakter motor tahun lalu. Ia menunjuk masalah stabilitas GP25 saat pengereman masuk tikungan sebagai kepingan terakhir teka-teki yang belum terpecahkan. Di sirkuit seperti Asen yang penuh dengan tikungan cepat, ia tidak bisa mengerem motor di titik dan momen seperti yang ia mau. Hal ini membuatnya sedikit melebar dan tidak berada di posisi sempurna untuk berakselerasi. Kini ia mencoba mengubah pendekatannya dengan lebih banyak beradaptasi dengan karakter motor daripada terus-menerus mengubah setelan motor, yang menurutnya justru bisa menimbulkan lebih banyak kesalahan. Ia membutuhkan stabilitas yang jauh lebih besar saat melepaskan rem, sesuatu yang lebih sulit didapat dengan motor ini. Meskipun kehilangan poin lagi dari Marc Marquez, kecelakaan yang dialami Alex Marquez berarti Bagnaia berhasil memangkas jaraknya menjadi 58 poin dari peringkat kedua klasemen. Ia berharap akan merasa nyaman sepenuhnya dalam 2 atau 3 balapan ke depan. Meskipun pembalap Ducati itu sekali lagi menambah 37 poin, jumlah poin tertinggi yang bisa diraih dalam satu Grand Prix, kemenangannya terasa hambar. Ia menang pada hari Sabtu dan kembali menang pada hari Minggu. Tetapi Marc Marquez menegaskan bahwa hal ini tidak berarti. Cedera yang dialami adiknya Alex membuatnya merasa tidak enak. Dan ia tidak bisa merayakan kemenangannya dengan cara yang sama. Setelah balapan, Marc menonton kembali video insiden tersebut. Ia mengungkapkan perasaannya bahwa kemenangan itu diraih dengan mentalitas bertahan. Namun ia tidak merasa 100% bahagia karena menurutnya keluarga lebih penting daripada sebuah kemenangan. Rival utamanya untuk kejuaraan dunia Alex cedera di lintasan. Ia berharap adiknya cepat pulih dan akan mencoba membantunya kembali sesegera mungkin. Hal ini meninggalkan rasa pahit manis dalam kemenangan yang sangat penting. Marc juga menanggapi keraguan publik yang mempertanyakan mengapa Alex tidak menyerangnya di balapan sprint, sama seperti Marco Bezzecchi yang juga tidak bisa menyalipnya di balapan utama. Ia merasa aneh ketika orang-orang mulai meragukan kerja keras mereka hanya berdasarkan apa yang terlihat di media sosial. Ia menggunakan balapan hari Minggu sebagai bukti. Marco Bezzecchi juga tidak berhasil menyalipnya. Menurutnya, orang-orang cuma nonton di rumah melihatnya seolah sangat mudah. Padahal para pembalap harus memahami kondisi trek, motor, dan kekuatan masing-masing. Ia menegaskan bahwa ia bertahan melawan Bezzecchi dengan cara yang sama persis seperti saat ia bertahan melawan Alex, yaitu dengan fokus pada titik pengereman. Ia mengakui bukan pembalap tercepat di lintasan, tetapi ia mampu mempertahankan posisinya. Meskipun unggul jauh di klasemen, ia merasa belum memenangkan apa-apa dan masih sangat waspada. Insiden yang menimpanya pada hari Jumat dan cedera Alex hari itu menjadi pengingat bahwa kejuaraan masih belum mencapai separuh jalan dan harus tetap fokus sepenuhnya.